Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas chapter 6, yaitu sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Sylvia Novita dengan NIM 2019 1211048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 1211026. Dan saya Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019 1211030. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas untuk chapter yang ke-6 terkait sistem pengukuran akuntansi. Next. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019 1211026, lalu ada Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019 1211030, dan Sylvia Novita 2019 1211048. Untuk materi yang pertama pada chapter ini, di sini kita memiliki 3 pendapatan utama dalam modal sistem pengukuran. Sistem akuntansi biaya historis muncul setelah keruntuhan Wall Street tahun 1929. Pada tahun 1960, beberapa alternatif dikembangkan akuntansi biaya saat ini. Lalu pemeliharaan modal keuangan, daya beli modal keuangan, pemeliharaan modal fisik, kemampuan fisik untuk memproduksi barang dan jasa akuntansi harga keluar. Tiga pendapatan utama ini terdiri sistem akuntansi untuk pertama kali diperkenalkan oleh Pacioli pada abad ke-15, yaitu sistem akuntansi double entry. Sejak saat itu, teknik dasar akuntansi tidak berubah secara signifikan bersamaan dengan revolusi industri, khususnya setelah jatuhnya Wall Street pada tahun 1929. Sistem akuntansi tradisional berdasarkan historical cost system muncul dan memimpin sebagai fundamental accounting system. Kemudian pada tahun 1960-an, beberapa alternatif dasar sistem akuntansi lainnya muncul dan mulai berkembang, yaitu current cost accounting dan current selling price exit price. Current cost accounting juga dianggap sebagai metode pertama yang mempresentasikan fair value accounting system. Nah, terdiri dari apa saja sih untuk 3 sistem pengukuran ini? Yang pertama itu adanya historical cost accounting. Lalu yang kedua ada current cost accounting atau entry value, dan yang ketiga ada exit price accounting, current selling price.
Historic cost accounting merupakan sistem historical cost ini mulai digunakan sebagai prinsip akuntansi setelah terjadinya Wall Street collapse pada 1929. Sistem ini merupakan sistem akuntansi yang fundamental sebagai dasar untuk mengukur modal dan menghitung pendapatan dengan menggunakan perbandingan biaya pada 1930-an. Lalu current cost accounting atau entry value ini pada tahun 1960-an beberapa alternatif sistem penilaian dikembangkan berdasarkan historical cost sebagai fundamental sistem akuntansi. Pertama, yang diperbarui dari sistem biaya dengan mengusulkan untuk mengukur penggunaan sumber daya dan penilaian modal pada harga beli sekarang atau current buying price. Lalu kedua, menggunakan harga jual sekarang atau current selling price. Next. Kita masuk ke dalam pembahasan akuntansi biaya historis. Pemisah atau historical cost accounting. Pemisahan kepemilikan dan kontrol asimetri informasi. Tujuan paling kritis dari akuntansi adalah akuntabilitas, penata layanan, konservatisme. Lalu laporan laba rugi adalah yang terpenting, berbasis transaksi, pengakuan pendapatan, cocok, dan pengukuran keuntungan. Berkembangnya perusahaan membuat akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan, di mana pemilik dan pengendali perusahaan merupakan dua pihak yang berbeda. Absentee owners, di mana absentee owners yang tidak berperan dalam operasional perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai operasional dan kondisi perusahaan. Mereka sangat bergantung kepada laporan akuntansi untuk mendapatkan informasi. Perusahaan yang besar juga harus membuat sebuah laporan mengenai kondisi perusahaan secara jelas kepada pemilik atau investor, kredit, dan stakeholder yang berkepentingan lainnya. Disinilah stewardship function dari manajer memfokuskan perhatian kepada pelaporan akuntansi untuk para stakeholder, dan sebaliknya, owner dan kreditor menaruh perhatian utama pada apa yang dilakukan manajemen dengan modal atau dana yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas kemudian menjadi objek yang sangat kritis dari fungsi ini. Historical cost accounting atau akuntansi biaya ini menekankan pada dua objek kritis, yaitu stewardship dan accountability. Tujuan penggunaan historical cost menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan dan pihak yang menyediakan sumber dana, dan membuat manajemen pertanggungjawaban atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan, hasil profit atau output dari operasional tersebut, dan dampaknya terhadap nilai tambah ekuitas. Maka income statement adalah kunci komunikasi yang lebih tepat dari mekanisme ini. Dalam pandangan historical cost accounting, perubahan nilai aset dan kewajiban pada dasarnya diabaikan sampai aset tersebut dijual atau dilepaskan atau dihapuskan. Dalam historical cost theory, informasi mengenai nilai sisa bersih dari perusahaan tidak begitu penting, namun yang terpenting adalah profitnya. Berdasarkan akuntansi konvensional, net worth adalah pengukuran yang tidak tepat relevan. Pemilik perusahaan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada perusahaan, maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukanlah menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Lalu kapital dan profit atau modal dan laba.
Dalam historical cost system, pencatatan akuntansi harus menjaga nilai kapital, aset dikurangi kewajiban, memiliki nilai yang sama dengan nilai pada periode awal, di mana semua aset dan kewajiban dinilai sesuai dengan nilai saat pembelian, income menunjukkan hasil dari perusahaan selama periode tertentu. Expense merupakan sumber daya yang dibelanjakan, dan profit menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam beroperasi. Income statement adalah bagian yang paling penting dalam laporan keuangan, di mana menunjukkan hasil dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan balance sheet dianggap bukan merupakan bagian yang signifikan. FASB menggunakan istilah revenue expense view dan asset liability view. Terdapat dua konsep dasar dalam historical cost revenue expense viewpoint, yaitu matching of cost dan conservatism. Selanjutnya selanjutnya setelah modal dan laba, adanya pencocokan teori biaya atau matching cost theory. Akuntan harus melacak aliran biaya yang keluar, terutama karena biaya yang melekat pada pendapatan atau cost attached. Akuntan mencatat setiap transaksi biaya dan mentrasirnya kepada pendapatan yang diterima dari biaya tersebut. Akuntan memutuskan biaya yang bisa diakui expired untuk kemudian dilekatkan atau matching pada pendapatan di income statement. Dan biaya yang belum dapat diakui atau expired akan dilaporkan di balance sheet atau unmatched asset. Hal ini merupakan konsep matching cost against revenue yang merupakan konsep penting dalam historical cost accounting. Selanjutnya, conservatism. Biaya harus segera diakui sesegera mungkin, sedangkan pendapatan hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan yang tinggi atau high probability bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Konsep konservatis ini menyebabkan perlakuan yang bias antara pengakuan biaya dibandingkan dengan pengakuan pendapatan. Konsep konservatis lainnya mengatakan peningkatan nilai aset tidak boleh diakui, tapi penurunan nilai harus diakui, atau the lower of cost or market rule. Konsep konservatif menggunakan sistem akuntansi dengan pendekatan transaksi, atau transaksi dibuktikan adanya kredit atau cash, dan tidak mengakui sebuah kejadian yang tidak dihasilkan dari adanya transaksi, misalnya peningkatan harga. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait argumen untuk biaya historis akuntansi. Relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, lalu berdasar historical cost accounting banyak diserang, terutama banyak dikritik karena tidak mampu melaporkan kondisi sebenarnya atau tidak dapat menyediakan nilai up to date dari net worth. Atas hal tersebut, defender memiliki argumen-argumen sebagai berikut. Yang pertama, adanya relevant in making economic decision atau relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Manager membuat keputusan mengenai komitmen masa depan yang membutuhkan data transaksi masa lalu. Mereka harus dapat mereview upaya masa lalu, dan ukuran dari upaya ini adalah biaya historis. Lalu yang kedua, historical cost ini didasarkan pada transaksi aktual, bukan hanya transaksi yang mungkin atau belum terjadi. Lalu yang ketiga, financial statement
Ini berdasarkan biaya histori sehingga memudahkan menemukan data yang lebih bermanfaat atau data ternyata berguna. Yang keempat, konsep yang terbaik dalam memahami konsep profit, di mana kelebihan nilai harga jual dibandingkan dengan harga perolehan. Yang kelima, akuntan dapat menjaga integritasnya dengan menjaga data berdasarkan nilai historis dibandingkan dengan modifikasi internal. Banyak yang berpendapat bahwa historical cost system mengurangi praktik manipulasi dibandingkan current cost system ataupun selling price system. Lalu yang keenam, adanya informasi mengenai profit yang disajikan oleh sistem alternatif yang lain atau current cost and selling price atau tidak bermanfaat. Yang ketujuh, harga pasar dapat menjadi data tambahan di mana perubahan dalam harga pasar dapat disajikan dan diungkapkan oleh data pendukung atau tambahan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak terhadap historical cost accounting. Next. Kita masuk ke dalam kritik dalam historical cost accounting. Next. Yang pertama, adanya kritik terhadap tujuan dari akuntansi. Penata layanan hanyalah tujuan sekunder. Menyediakan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna adalah tujuan utama dan data biaya historis adalah kegagalan dalam hal ini. Informasi biaya historis adalah tidak objektif, dapat dengan mudah dimanipulasi, dan yang ketiga tidak memelihara modal entitas. Menyediakan informasi dalam rangka melaksanakan stewardship function dari manajemen merupakan interpretasi yang terlalu sempit atas tujuan akuntansi. Pelaporan sebagai fungsi stewardship walaupun penting namun hanya merupakan tujuan kedua dari akuntansi. Pada sejarahnya, tujuan utama akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para pengguna informasi atau user. Pendekatan decision usefulness membutuhkan posisi forward-looking yang dapat memberikan informasi yang relevan dibandingkan hanya menyajikan informasi masa lalu. Investor juga tertarik mengetahui kenaikan dan penurunan dari nilai investasi mereka yang dipresentasikan oleh net aset perusahaan. Dan historical cost system gagal memenuhi tujuan ini. Kritik terhadap historical cost system berulang-ulang berargumen bahwa sistem gagal menjamin terpenuhnya tujuan penyediaan informasi yang objektif. Sangat banyak keputusan yang berhubungan dengan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi. Namun, historical cost system sangat jauh dari objektif dan justru membuka terjadinya manipulasi. Next. Selanjutnya ada kritik untuk informasi untuk pengambilan keputusan atau information of decision making. Tidak relevan ketika mengevaluasi keputusan pada masa lalu, setelah akuisisi data biaya historis adalah fiktif, lalu terhubung dengan ukuran modal yang tidak penting. Dan yang terakhir hanya menghasilkan ukuran keuntungan yang cacat. Akuntansi biaya historis meskipun bermanfaat namun tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan-keputusan bisnis. Pernyataan biaya historis yang mengaitkan pada aset atau cost attached theory hanyalah fiksi.
Biaya historis memang mempunyai manfaat, tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Ketika aset diperoleh biaya historis adalah tepat karena nilainya mengacu pada kejadian saat ini atau up to date, akan tetapi segera setelah periode akuisisi lewat, nilai ini tidak lagi up to date dan oleh karenanya tidak lagi logis untuk dijadikan dasar untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Modal atau kapital sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Kapital dapat didefinisikan sebagai kemampuan beroperasinya perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi atau menunjukkan purchasing power perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk bertransaksi di pasar. Jika modal adalah kemampuan operating perusahaan, maka laba merupakan perubahan dalam kemampuan tersebut dalam suatu periode tertentu yang diperoleh setelah memelihara modal fisik perusahaan. Informasi ini sangat berguna dalam keputusan yang fokus pada kemampuan perusahaan untuk menjaga produksi dan untuk bersaing dengan yang lain dalam industri di masa depan. Jika laba adalah perubahan dalam kemampuan membeli atau purchasing power, konsep modal yang sedang dipertahankan merupakan modal finansial yang diukur pada harga saat ini atau current price. Lagi, informasi ini berguna dalam menghasilkan informasi yang memperhatikan perubahan dalam kapasitas perusahaan di masa depan untuk bertransaksi di masa depan. Kritikus berargumen bahwa profit yang dilaporkan historical cost system tidak memiliki interpretasi atau prospektif, melainkan retrospektif. Kapital hanya dianggap sebagai nominal dolar yang diinvestasikan pada perusahaan, bukan sebagai daya beli atau purchasing power. Setelah tahun akuisisi, biaya historis tidak menghubungkan kejadian pada tahun tersebut dan setelahnya. Akuntansi menciptakan sebuah kenyataan yang fiksi, yang harus dipercayai bahwa biaya historis berhubungan dengan operasi saat ini. Historical cost system akan menyajikan laba terlalu tinggi saat harga-harga naik karena mengoffset biaya perolehan historis yang rendah dengan pendapatan sekarang yang tinggi atau inflasi. Harus tersebut tanpa disadari dapat mengarah pada pengurangan kapital, di mana kapital didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk berproduksi, bertransaksi, atau sebaliknya untuk beroperasi di masa depan. Profit berdasarkan historical cost juga dapat memperdaya manajemen lebih dalam lagi bahwa laba yang dibayarkan dapat melebihi laba tahunan yang sesungguhnya, menghilangkan basis modal. Next. Selanjutnya ada kritik terhadap dasar dari biaya historis. Asumsi kelangsungan usaha tidak membenarkan penggunaan akuntansi biaya historis. Banyak bisnis gagal, tidak ada bisnis yang terus-menerus melakukan hanya atau sama sekali apa yang mereka lakukan saat ini. Semua bisnis, kecuali yang ada saat ini, berhenti beroperasi. Basis biaya historis yaitu going concern tidaklah realistis. Salah satu pembelaan dari penggunaan biaya historis adalah adanya prinsip going concern assumption, di mana memegang bahwa perusahaan adalah tidak dapat ditentukan jadi ekspektasi normal mengenai item non-monetary akan terpenuhi. Inventory sepenuhnya akan terjual dan non-current asset akan sepenuhnya digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, nilai history asset atau bagian yang dialokasikan merupakan jumlah yang tepat untuk disandingkan dengan pendapatan. Namun pada kenyataannya tidak ada bisnis yang berlangsung tidak pasti ke masa depan. Semua bisnis sangat dimungkinkan
Next. 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 Oke, oleh karena itu nilai histori aset atau bagian yang dialokasikan merupakan jumlah yang tepat untuk disandingkan dengan pendapatan. Namun pada kenyataannya tidak ada bisnis yang berlangsung tidak pasti ke masa depan. Semua bisnis sangat dimungkinkan akan berhenti beroperasi dan akan lebih beralasan untuk mengasumsikan penghentian daripada keberlangsungan. Next. Kritik gagasan tentang investor kebutuhan, mendistorsi dan menyembunyikan tujuannya tidak dipahami dengan baik. Lalu akuntansi kreatif adalah hal biasa. Selanjutnya insentif untuk menghasilkan data yang menyesatkan. Lalu saat ini investor kurang memperhatikan data akuntansi biaya historis tentang perusahaan. Historical cost accounting system hanya memberikan ide untuk kebutuhan investor yang tertarik pada analisa pasar, bukan intelligent investor yang tertarik pada apa yang terjadi pada perusahaan. Historical cost accounting yang hanya memfokuskan hanya pada penentuan net profit menyebabkan penyimpangan dan penyembunyian atas pengungkapan penting informasi perusahaan. Hal ini karena tujuan akuntansi konvensional telah disalahartikan, di mana akuntan berpandangan sempit akan kebutuhan investor dan menerima cara lama dalam menganalisis perusahaan dan sahamnya. Akuntansi konvensional memandang bahwa prosedur mendasar dalam analisis perusahaan menekankan pada profit dan dividen. Dan pendekatan tersebut adalah pendekatan yang tepat untuk semua perusahaan. Akuntan seharusnya menyediakan informasi untuk investor yang canggih dan pintar, yang tertarik pada apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis perusahaan. Investor ini lebih tertarik pada nilai pengembalian jangka panjang. Next. Selanjutnya tujuan biaya saat ini akuntansi. CCA menilai aset dengan harga beli pasar saat ini dan keuntungan ditentukan menggunakan alokasi biaya yang sesuai berdasarkan biaya pembelian saat ini. Laba lebih tepat didefinisikan dengan perubahan modal selama periode akuntansi. Lalu manajer lebih mampu mengevaluasi kebutuhan masa lalu mereka dan lebih baik menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan masa depan. Dan yang terakhir, pemegang saham, investor, dan lainnya dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik. Next. Selanjutnya, manajer itu akan memeriksa laba operasi saat ini. Kelebihan nilai saat ini dari output yang dijual di atas biaya saat ini dari input terkait. Penghematan biaya yang dapat direalisasikan. Kenaikan biaya aset yang dimiliki saat ini, dia dapat menahan keuntungan atau kerugian dan terrealisasi atau dapat belum terrealisasi. Next. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Sylvia. Terima kasih. Oke, berikutnya mengenai modal finansial versus dengan modal fisik. Pada sistem akuntansi, dengan menggunakan nilai pasar, perhitungan profit didasarkan pada pengukuran modal atau biasa kita kenal sebagai kapital. Di sini, profit lebih didefinisikan pada perubahan modal selama periode pelaporan dan bukan sebagai alokasi dari biaya historis yang ditentukan dengan berbagai ketentuan akuntansi. Pada current cost accounting, terdapat dua pandangan pokok terhadap untuk menentukan modal awal dan modal akhir, serta bagaimana profit diukur.
yaitu yang pertama secara konseptual finansial atau financial capital concept, dan yang kedua tentang konsep fisik atau physical capital concept. Di mana di dalam modal finansial versus modal fisik ini, di situ tuh ada keuntungan yang dimana keuntungan itu merupakan dari perubahan modal. Terus holding gain di sini juga masuk holding gain yang dimana termasuk dalam laba di bawah modal finansial. Dan kalau holding gain yang dikecualikan dari laba itu masuknya ke dalam modal fisik. Nah, dari sudut pandang praktis, perbedaan utama antara kedua konsep tersebut ada atau tidaknya holding gains atau holding loss, yang dimana dalam komponen profit. Nah, secara kuantitatif, holding gains atau loss ini termasuk di dalam profit pada konsep finansial capital dan tidak termasuk dalam profit pada physical capital. Nah, sebagai ilustrasi nih, terdapat perusahaan yang memulai operasinya dengan kas sebesar $1.000 pada tanggal 1 Januari. Kemudian menggunakannya untuk membeli 100 unit dengan harga $10.000 per unit. Pada tanggal 31 Januari, unit tersebut itu dijual dengan harga $18 per unit. Harga perolehan unit tersebut pada tanggal 31 Januari berarti meningkat menjadi $12 per unit. Nah, jika diasumsikan profit akan digunakan untuk membayar dividen pada akhir bulan. Di sini juga dibagi lagi di dalam in support of physical capital. Nah, pendukung physical capital konsep ini berpendapat bahwa kapital adalah unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Pada kasus sebelumnya, awalnya perusahaan memiliki 100 unit, maka seharusnya perusahaan itu harus mampu membeli 100 unit pada akhir periode. Ketika harga unit naik sebesar $2 per unit, maka perusahaan membutuhkan tambahan sebesar $200 pada akhir periode untuk mempertahankan kemampuan operasionalnya. Sehingga $200 bukanlah merupakan holding gain, tetapi merupakan penyesuaian terhadap pemeliharaan modal atau capital maintenance adjustment. Nah, jika dividen dibayarkan sebesar $800, maka perusahaan akan memiliki modal sebesar $1.000 pada akhir periode yang dapat digunakan nih untuk membeli sebanyak 83 unit pada awal Februari, sehingga tidak dapat mempertahankan kemampuan operasional pada level yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu 100 unit. Di dalam antara modal finansial dan modal fisik ini, di situ ada dua juga, dibagi dua lagi tentang capital maintenance sama valuation principle. Yang pertama itu kita bahas mengenai capital maintenance, di mana di sini current cost system didasarkan pada konsep entitas dalam mempertahankan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang sama secara berkelanjutan, yaitu dengan mempertahankan kemampuan operasionalnya. Jika tidak ada perubahan teknologi, maka pemeliharaan modal menunjukkan bahwa stok fisik dari net aset dapat dipertahankan atau tetap. Nah, hal tersebut ini diperoleh dengan menyamakan pemakaian sumber daya yang diukur dengan harga perolehan saat ini dan memastikan nilai pembelian item moneter dipertahankan. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan input serta harga minimal penjualan output dengan asumsi continuity dan non-liquidation. Nah, tapi menurut logika ekonomi, efisiensi operasi yang optimal terjadi saat jumlah output yang diproduksi berasal dari input dengan total opportunity cost yang minimal. Contohnya, jika upah mengalami peningkatan, maka dibutuhkan metode capital intensif pada kegiatan produksi untuk mengurangi input labor sehingga biaya menjadi minimal. Kemudian yang bagian kedua itu mengenai valuation principle. Di sini itu dibagi lagi menjadi 3 cabang. Yang pertama itu mengenai non-monetary items, yang kedua mengenai monetary items and loan capital, dan yang ketiga non-monetary asset bought and sold on the same market. Yang pertama itu non-monetary items, di mana item moneter dan non-moneter memiliki efek dan risiko yang berbeda terhadap inflasi. Item moneter adalah elemen yang mempunyai klaim moneter dalam jumlah yang tetap
dan tidak berubah saat inflasi harga. Sedangkan item non-moneter seperti tanah dan bangunan akan disesuaikan harganya sesuai dengan kondisi pasar. Untuk tujuan pelaporan, aset non-moneter harus dinilai dan ditampilkan pada current cost. Penilaiannya itu diperoleh dengan cara yang pertama dengan harga pembelian saat ini atau nilai harga pasar. Yang kedua mengenai tentang indeks spesifik saat harga pasar tidak tersedia, atau cara yang ketiga itu dengan potensi servis dari barang identik atau sejenis dari aset terspesialisasi. Di dalam metode ini tuh pendepresian aset diperoleh dengan mengurangkan nilai baru aset dengan mengakumulasi depresiasi. Saat aset non-moneter ditentukan, maka dilakukan penyesuaian pada akun current cost reserve di bagian ekuitas. Pada penurunan nilai secara permanen menurunkan kemampuan operasional entitas, maka penyesuaian ini dilakukan langsung pada laba rugi. Kemudian yang kedua itu mengenai monetary items dan loan capital. Di sini kewajiban moneter dinilai sesuai jumlah yang diekspektasikan yang akan dibayar dan memberikan keuntungan jika ditahan saat nilai uang kehilangan kemampuan membeli. Keuntungan atau kerugian item moneter dikalkulasikan sesuai dengan perubahan pada current cost dari barang atau jasa. Yang ketiga mengenai non-monetary asset bought and sold and on the same market. Di sini saham dan komoditas tertentu seperti emas, perak, dan aset lain yang ditahan untuk tujuan spekulasi dibeli dan dijual pada pasar yang sama. Aset tersebut tidak secara langsung menambah kemampuan operasional perusahaan. Aset tersebut ini umumnya digunakan sebagai profit generating purpose atau untuk dijual kembali pada saat capital gain. Next. Boleh di next. Berikutnya mengenai argumen untuk dan melawan biaya saat ini. Di sini itu yang pertama ada mengenai prinsip pengakuan. Di sini pendukung historical cost accounting akan berpendapat bahwa current cost accounting melanggar prinsip konservatif yang menyatakan bahwa keuntungan diakui pada saat non-monetary asset dihapus. Pendukung physical capital juga berpendapat menurut mereka itu bahwa jika perusahaan berencana menggunakan non-current asset dibandingkan menjualnya, perubahan pada harga pasar dari aset tersebut tidak relevan untuk dijadikan profit. Yang kedua, ada objectivity of current asset of current cost. Di sini atau objektivitas biaya saat ini. Pendukung historical cost berpendapat bahwa current cost accounting mencerminkan objektivitas yang rendah karena penggunaan current cost tidak didasarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya, atau dalam bahasa singkatnya itu kurang objektivitasnya. Next. Argumen yang ketiga itu mengenai perubahan teknologi. Current cost accounting dikritik karena mengabaikan peningkatan atau kemajuan teknologi yang dapat terjadi dalam angka panjang. Ketika masih baru mengubah biaya proses, maka harga dari mesin lama harus disesuaikan kembali. Next. Berikutnya ada mengenai kritik yang lebih spesifik. Di sini tuh ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kritik dari pendukung akuntansi biaya historis, dari
kedua itu dari perbandingan hasil dengan biaya historis, dan yang ketiga pendukung harga keluar atau exit cost. Di sini kita mulai dulu dari yang pendukung akuntansi biaya historis, yaitu melanggar prinsip realisasi dan subjektivitasnya meningkat. Di dalam pendukung akuntansi biaya historis, pada dasarnya dikarenakan melanggar prinsip realisasi tradisional. Nah, masalah yang terkait itu yaitu subjektivitas dari penentuan peningkatan biaya. Apabila tidak ada second hand market yang reliable, maka dasar penentuan current cost dari aset tetap perusahaan adalah aset baru yang diekspektasikan untuk mengganti yang lama. Yang kedua itu kritik tentang perbandingan hasil dengan biaya historis. Biasanya ini digunakan pada variasi industri. Nah, di sini itu perbedaan profit dari historical cost dan current cost dari operasional perusahaan dikarenakan adanya perbedaan unrealized holding gains. Yang ketiga, kritik mengenai dari pendukung harga keluar atau dari exit price. Di sini itu mereka tuh berpendapat bahwa ekspresi logis dari biaya peluang adalah harga jual saat ini. Terus juga alokasi pengeluaran yang sewenang-wenang masih menjadi masalah. Terdapat juga masalah yang adiktif, di mana sejumlah alasan untuk aset yang memiliki nilai bagi bisnis. Kemudian tidak relevan dengan sebagian besar keputusan bisnis dan konsep modal fisik yang penuh dengan kelemahan. Di sini pendukung harga keluar atau advocates of exit price, biaya diimplikasikan pada opportunity cost atau pengorbanan atas alternatif yang lebih baik. Pada sebagian besar kasus, pengorbanan perusahaan adalah menjual aset yang dibandingkan dengan menggunakannya, bukan membelinya karena perusahaan sudah memilikinya. Sehingga current cost yaitu harga pembelian barang tersebut tidak menjadi relevan. Pendukung exit price juga menyatakan bahwa cost accounting memiliki problem matematis dikarenakan pada prakteknya melibatkan metode pengukuran yang bervariasi. Chambers menentang banget nih penggunaan spesifik price index yang merupakan harga rata-rata. Pendukung exit price accounting ini berpendapat juga bahwa informasi current cost umumnya itu tidak relevan pada keputusan investasi. Ada pendapat juga dari Sterling mempertimbangkan penggunaan physical capital concept yang hanya berlaku jika kondisi perusahaan mengganti unitnya secara terus-menerus, yang dimana mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, dan membeli dan menjual pada pasar yang berbeda, serta menginvestasikan secara penuh pada unit fisik. Next. Kita tadi sudah dijelaskan secara ringkas mengenai exit price accounting. Di sini kita akan bahas lagi lebih lanjutnya mengenai exit price accounting. Di sini harga keluar itu sama dengan harga jual atau sama dengan harga nilai pasar wajar. Nah, di sini dia memiliki dua penyimpangan utama dari akuntansi biaya historis, yaitu pertama, nilai aset non-moneter adalah harga jual dan setiap perubahan dimasukkan dalam laba sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Kedua, perubahan daya beli umum, uang mempengaruhi modal keuangan dan keuntungan. Di exit price accounting ini mewakili akuntansi surplus bersih, dan laporan laba rugi menjelaskan sebuah perbedaan yang ada antara pembukaan dan penutupan neraca. Exit price accounting ini atau biasa kita kenal sebagai sistem akuntansi di mana menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi finansial beserta performa perusahaan. Tadi sudah dijelaskan kan terdapat dua perbedaan mendasar di dalam perhitungan historical cost pada akuntansi. Nah, jadi aset yang tercatat pada neraca disajikan kembali pada exit values atau harga jual, sehingga laporan yang ada menggambarkan nilai wajar pada perusahaan, bukan pada situasi fire sale atau ambigu. Di sini laporan laba rugi menggambarkan profit atau loss dari hasil operasi yang disesuaikan dengan keuntungan dalam memegang aset.
Bagaimanapun juga, profit kan diukur dalam konsep komprehensif, di mana dalam konsep ini mengukur secara total perubahan real dalam nilai daripada elemen ekuitas yang telah diakui. Next. Berikutnya ada tujuan akuntansi. Tujuan di sini itu bermaksud pada data untuk pengambilan keputusan adaptif. Ketika perusahaan membeli aset tidak lancar, maka akan merubah kemampuannya dalam beradaptasi. Misalnya, jika aset tersebut dibeli secara cash, maka saldo kas perusahaan akan turun dan membatasi perusahaan untuk mengeluarkan kas untuk investasi lainnya. Nah, sebaliknya juga, jika perusahaan membelinya secara kredit, maka akan mengurangi kemampuan pengambilan kredit perusahaan di masa datang. Konsep perilaku adaptif ini melihat perusahaan untuk siap dalam tindakan untuk membuang aset. Jika tindakan ini memberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan, perusahaan akan menjaga aset tidak lancarnya. Hanya jika nilai sekarang dari arus kas masa depan dari penggunaan aset lebih besar daripada nilai sekarang dari arus kas masa depan jika ada alternatif investasi lain. Di sini pada tujuan akuntansi ini, Camber ini menyatakan dan mengakui bahwa setiap aset yang dimiliki pada prinsipnya adalah nilai dari pertukaran atau exit value dan nilai pakai value in use. Di mana nilai pakai atau nilai saat ini itu pada dasarnya merupakan sejumlah nilai yang dihitung dari harapan saat ini. Dan hal itu merupakan keyakinan atas masa depan, bukan fakta pada saat ini. Kemudian dari tujuan akuntansi ini asumsinya itu dunia bisnis itu dinamis dan bisnis harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemudian perusahaan dan mereka yang terkait dengan mereka pergi ke pasar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang muncul. Tujuannya berikutnya itu kemampuan untuk terlibat dalam transaksi pasar diungkapkan oleh posisi keuangan bersih atau net current market value. Pada akhirnya, semua pengguna informasi akuntansi tertarik pada nilai tunai dan setara kas, di mana dalam analisis terakhir, kelangsungan hidup ekonomi dan kinerja perusahaan tergantung pada jumlah uang yang dapat dipesan. Next. Di sini tuh ada pengungkapan dari salah satu ahli akuntansi, yaitu properti keuangan tunggal yang relevan secara seragam pada suatu titik untuk semua kemungkinan tindakan di masa depan di pasar adalah harga jual pasar atau harga realisasi dari setiap atau semua barang yang dimiliki. Next. Berikutnya mengenai argumen untuk harga keluar akuntansi atau argumen for exit price accounting. Yang di sini argumen itu memberikan informasi yang berguna. Informasi yang berguna ini perusahaan bisnis kan pada umumnya itu dimiliki oleh satu orang atau grup kecil dari partnernya sendiri. Nah, akuntan adalah yang menyiapkan laporan keuangan dan bertanggung jawab hanya kepada dua kepentingan, yaitu pemilik yang mengatur bisnis dan mengetahui detail semua transaksi dan kreditur yang memiliki ketertarikan atas kemampuan pemilik dalam membayar pinjaman yang jatuh tempo. Nah, solusi ideal nih bagi akuntan adalah untuk melaporkan segala profit dan kerugian. Lalu nilainya ditentukan berdasarkan kompetitif dari pasar yang ada. Bagaimanapun tidak semua aset memiliki pasar yang siap. Nah, ada pasar yang diharapkan dapat hadir untuk menentukan nilainya, yaitu yang pertama marketable asset at marketing price atau exit price. Yang kedua ada non-marketable reproducible asset at replacement cost dan occasional non-marketable non-reproducible asset at historical cost. Nah, profit di sini harus mencakup semua hal yang telah direalisasikan juga unrealized dalam hubungannya dengan prinsip clean surplus. Kemudian itu yang kedua argumennya memberikan informasi yang relevan dan andal.
Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam pengambilan keputusan akuntansi bagi para pengguna laporan. Model pengambilan keputusan memungkinkan pengguna untuk memutuskan yang mana merupakan aksi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Nah, jika ada kendala, informasi dapat dikumpulkan yang mana saja yang relevan terhadap masalah yang dihadapi dan dihadapi oleh model keputusan. Kendala ada itu karena sumber informasi yang langka dan juga mahal. Masalahnya di sini adalah untuk memilih model keputusan yang sesuai dengan cara menilai kemampuan model untuk memprediksi konsekuensi dari alternatif yang tersedia itu lumayan sulit. Di dalam argumen ini, harga jual saat ini adalah salah satunya item informasi yang relevan dengan semua keputusan. Next. Berikutnya, argumen yang ketiga ada additivity, di mana Chambers menyatakan bahwa dan mempertimbangkan bahwa masalah aditif menjadi faktor kunci dalam CCA accounting. Nah, produk utama dari sistem laporan akuntansi yaitu neraca dan laba rugi jika memberikan nilai yang berbeda dengan berbagai karakteristik yang berbeda juga, maka tidak dapat secara logis dapat ditambahkan bersama-sama. Sebagai contoh, tidak dapat menilai kewajiban sebesar harga perolehan, misalnya surat hutang. Nah, beberapa aset sebesar biaya replacement atau biasa dikenal dengan persediaan, dan yang lain sebesar nilai saat ini atau sewa. Juga tidak dapat mencampur adukan biaya historis dengan tanggal yang berbeda dan makna yang berbeda dalam mengkalkulasikan aset bersih. Di dalam aditivitas ini, jika kita menggunakan sistem pengukuran yang berbeda, maka tidak ada makna praktis atau komersial yang dapat disimpulkan dari agregat. Nah, bahkan jika kita menggunakan akuntansi biaya historis sebagai satu-satunya sistem pengukuran, campuran biaya historis pada tanggal yang berbeda berarti kita tidak dapat memberikan arti apapun pada perhitungan aset atau laba bersih. Akuntansi harga keluar tidak memiliki masalah pada aditivitas ini. Next. Argumen yang keempat ada mengenai alokasi, yaitu alokasi pada laporan keuangan bersifat bebas. Thomas mengeluhkan fakta bahwa dalam sistem akuntansi biaya, historical, dan current sangat berpengaruh pada alokasi untuk valuasi aset dan menentukan profit. Profitnya dari exit price accounting bahwa laporan keuangan dialokasikan secara bebas. Profit menggambarkan jumlah dari perubahan dari daya beli yang real dari aset bersih, terkecuali tambahan investasi dari atau didistribusikan oleh owner. Berikutnya yang kelima itu argumennya mengenai realitas. Di sini realitas ini referensi ke dunia nyata di mana setiap jumlah yang diungkapkan mengacu pada harga pasar aktual pada saat ini. Realitas ini biasanya merupakan pertukaran. Melibatkan referensi. Ya, next saja. Oke, yang berikutnya argumen yang ke-6 ada objektivitas. Objektivitas ini mengenai harga pasar relatif lebih objektif daripada yang diyakini kebanyakan orang. Dan argumen yang terakhir mengenai ukuran resiko, di mana ukuran resiko ini dapat menunjukkan resiko keuangan dari pembelian aset. Next. Kemudian kita memasuki argumen menentang harga keluar akuntansi. Yang pertama itu ada konsep keuntungan, di mana konsep keuntungan ini tidak memberikan konsep keuntungan yang berarti dan peristiwa kritis tidak berhubungan dengan kinerja perusahaan. Kemudian konsep keuntungan ini juga tidak menghasilkan laporan keuangan yang realistis. Argumen yang kedua ada aditivitas, yang di mana argumen ini itu melanggar prinsip pengecualian perhitungan antisipatif yang diklaimnya akan ditolak. Next.
Selanjutnya yang ketiga, dalam argumen menentang harga keluar akuntansi itu ada penilaian kewajiban. Nah, Chambers berpendapat bahwa utang obligasi secara efektif berbentuk modal dan harus dinyatakan sebesar nilai nominal, bukan dinilai pasar. Ini telah membuat inkonsistensi karena obligasi sebagai aktiva harus dinyatakan sebesar nilai pasar. Dalam pertahanan, Chambers menyatakan bahwa pada waktu tertentu, terlepas dari harga di pasar, perusahaan yang berutang kepada pemegang obligasi hanya sebesar jumlah kontrak obligasi. Karena itu adalah jumlah kontrak yang relevan dalam menilai posisi keuangan saat ini. Dalam kebanyakan kasus, ini setara dengan nilai nominal, tapi kritikus tidak yakin karena menurut definisi, posisi keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terlibat dalam transaksi. Hal ini secara logis menyeratkan kemampuan perusahaan untuk untuk membeli obligasi sendiri dengan harga pasar. Yang keempat ada current cost atau exit price atau biasa disebut biaya saat ini atau harga keluar. Nah, pada tahap siklus operasi apa harga keluar mendominasi penilaian aset? Satu pertanyaan sangat penting dalam memutuskan apakah akan menggunakan current cost atau exit price. Nah, jawabannya teori current cost berpendapat bahwa harga entry adalah metode penilaian normal dibandingkan exit price karena alasan berikut. Yang pertama, menggunakan harga keluar atau exit price mengarah ke revaluasi anomali atas perolehan karena segera setelah nilai pembelian biasanya harga jatuh sehingga kurang dari harga perolehan. Yang kedua, menggunakan harga keluar atau exit price menyeratkan pendekatan jangka pendek untuk operasi bisnis karena salah satu tertarik pada nilai-nilai disposisi dan likuidasi. Dan yang terakhir, menggunakan harga keluar atau exit price untuk persediaan barang jadi mengarah pada antisipasi terhadap laba operasi sebelum titik skala karena persediaan dinilai lebih dari biaya saat ini. Next. Selanjutnya ada nilai pakai versus nilai dalam penukaran atau value in use versus value in exchange. Mirip ketika pasar liquid dan efisien, ada faktor yang sama untuk keduanya. Yang pertama, harga pasar lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Aditif dan keandalan ada persyaratan utama. Akuntansi biaya historis memiliki terlalu banyak cacat. Mereka ada pelengkap, bukan pengganti. Nah, nilai pakai menilai kelangsungan hidup jangka panjang atau solvabilitas. Nilai tukar menilai kemampuan beradaptasi dalam jangka pendek atau likuiditas. Nah, pendekatan value in use ini menggunakan investor eksternal atau entitas yang berorientasi pada produksi sebagai benchmark yang relevan. Investor lebih tertarik pada future cash flow perusahaan dibandingkan nilai likuidasinya yang dapat diprediksi secara akurat dengan laba operasional dibandingkan dengan current cash flow. Sehingga yang dibutuhkan adalah pengukuran income yang sesuai dengan current cost dari input aset terhadap output. Pendekatan ini lebih terkonsentrasi pada perolehan hasil yang paling efisien dari penggunaan aset dengan tidak mempertimbangkan adaptasinya. Pada pendekatan value in exchange, sudut pandang lebih kepada manajer internal atau kreditur yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas dari perusahaan dan current spending power yang merupakan performa jangka pendek perusahaan. Pendekatan ini penting bagi perusahaan dengan masalah likuiditas atau perusahaan yang berhubungan dengan tradable goods yang operasinya dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar. Next. Perspektif global dan internasional standar pelaporan keuangan. Ada berbagai jenis penerapan biaya kini atau current cost dan akuntansi perubahan telah diuji dan diadaptasi di beberapa negara antara lain. Yang pertama, biaya saat ini di Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FASB mencabut Accounting Series Release atau ASR 190 yang dikeluarkan pada tahun 1976 untuk kemudian menggantinya dengan Statement 33 yang menekankan pada pengungkapan tambahan untuk penyesuaian akun-akun atas inflasi dan biaya penjualan kini. Pada saat itu, persyaratan untuk mengungkapkan data biaya kini mendapatkan resistensi yang tinggi dari banyak perusahaan.
Setelah dilakukan banyak debat yang membahas tentang manfaat dari informasi tambahan, FASB mengeluarkan statement 89 di tahun 1986, membatalkan persyaratan tersebut namun tetap meminta setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan data. Dalam Statement 33, FASB mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai profit dari continuing operation dengan menggunakan current cost basis untuk tahun finansial berjalan, current cost untuk persediaan properti, pabrik, dan peralatan di akhir tahun finansial, dan perubahan current cost di tahun finansial berjalan untuk persediaan properti, pabrik, dan peralatan menggunakan basis dolar konstan. Nah, perubahan current cost di tahun finansial ini berjalan perubahan biaya yang tidak termasuk dalam keuntungan yang berasal dari operasi berjalan perusahaan harus diungkapkan dalam basis nominal dolar untuk masing-masing dalam jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu keuntungan dari operasi berjalan, keuntungan per saham dari operasi berjalan, serta aset bersih di akhir tahun finansial. Statement 33 ini ditujukan sebagai bentuk eksperimen selama 5 tahun setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan reaksi mengenai data tambahan. FASB menerbitkan Statement 82 di bulan November pada tahun 1984 untuk menghapus persyaratan sebagaimana pada Statement 33 dalam pelaporan. Yang kedua ada biaya saat ini di Inggris Raya. Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC, Accounting Standard Committee, menerbitkan Statement 16 atau SSAP 16 tentang akuntansi biaya kini di bulan Maret 2010. SSAP 16 ini berbeda dengan SFIS 33 yang dikeluarkan FASB. Ada dua hal utama yang menjadi perbedaannya, antara lain standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini, sedangkan SSAP itu hanya menggunakan metode biaya kini untuk pelaporan di eksternal. Nah, apabila di AS penyesuaian atas inflasi lebih berpusat pada pelaporan laba rugi, nah laporan biaya kini di Inggris wajib diungkapkan pada laporan laba rugi dan neraca beserta catatan penjelasannya. Standar ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan besar, namun ASC menarik kembali SSAP 16 di tahun 1985 setelah banyaknya debat mengenai isi penggunaan SSAP 16. Nah, yang terakhir ada biaya saat ini di Australia. Profesi akuntan di Australia menerbitkan DPS 1.1 Statement of Professional Accounting Standard mengenai akuntansi biaya kini di bulan Oktober 1976. Sebagaimana diamandemen dalam PAS 1 dan panduannya di bulan Agustus 1978, adapun SAP 1 direkomendasikan penggunaan biaya kini bertujuan untuk menjaga kapasitas perusahaan tetap utuh. Setelah munculnya berbagai protes mengenai penerbitan SAP 1, SAP 1 yang dianggap sebagai versi downgrade terbit pada November 1983 yang merekomendasikan seluruh perusahaan untuk menyampaikan pernyataan tambahan mengenai akuntansi biaya di samping laporan keuangan konvensional perusahaan yang menggunakan biaya historis. Adapun sebagai alternatif, perusahaan dapat menggunakan biaya kini dalam pelaporan keuangannya untuk menggantikan biaya historis. Namun, SAP 1 tidak diadaptasi secara luas di Australia. Next. International Accounting Standard atau akuntansi internasional standar dan biaya saat ini. IASB atau FASB telah sepakat bahwa nilai wajar adalah dasar pengukuran terbaik pada tahun 2004. Jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak-pihak yang berpengetahuan luas dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar. Contoh penerapan akuntansi perubahan di berbagai negara sebelumnya menunjukkan bahwa sistem-sistem yang telah diuji dan diimplementasikan di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya diadopsi oleh entitas-entitas di sana. IASB telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal menjadi tidak berarti lagi dalam suatu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. Nah, perusahaan yang melakukan pelaporan juga harus mengungkapkan fakta bahwa penyajian uang untuk perubahan dalam daya beli
unit pengukuran telah dilakukan. Kerangka dasar penilaian aktiva yang digunakan dalam laporan keuangan utama yaitu penilaian biaya historis dan biaya kini. Selanjutnya identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca beserta dengan perubahannya selama periode pelaporan. Dan syarat yang terakhir adalah keuntungan atau kerugian moneter bersih selama periode tersebut. Next. Akuntansi biaya historis masih diterapkan secara umum, gerakan berbeda menuju sistem nilai saat ini. ESB bergerak maju menuju harga keluar pada tahun 2004, tapi masih pendekatan penilaian campuran. Nilai wajar berarti harga masuk pasar saat ini, harga jual pasar saat ini, biaya historis, dan arus kas masa depan yang didiskontokan. Tidak disebutkan dalam standar konsep pemeliharaan modal. Next. Bagaimana biaya historis diterapkan? Yang pertama itu kita melihat subjektivitas yang terlibat dalam penentuan biaya perolehan suatu barang. Setelah itu pengukurannya harus lebih subjektif. Next. Biaya bersejarah diserang. Pada era akuntansi biaya historis telah berakhir, itu menghasilkan data yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat dibandingkan, serta tidak dapat dipahami. Next. Sistem pengukuran campuran dan standar internasional. Nilai pasar, harga keluar tersirat dalam pendekatan nilai wajar dalam standar pelaporan keuangan internasional. Perbedaan dalam pengukuran yang diadopsi oleh berbagai negara yang disebabkan oleh belum adanya konsep teoritis mengenai penilaian menimbulkan adanya sistem pengukuran secara campuran. Nah, hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan dari biaya historis dan penggunaannya dalam konsep pengukuran yang berbeda di bawah standar internasional. Nah, kurangnya konsep teoritis penilaian ini, pemilihan model dan ukuran keuntungan telah mengakibatkan sistem pengukuran yang masih tercampur dan kurangnya konsistensi. Next. Masalah bagi auditor. Para auditor membutuhkan bukti yang relevan untuk mendukung opini mereka ketika melakukan audit atas laporan keuangan secara adil dengan dasar relevansi. Nah, model pengukuran campuran menciptakan salah saji sehingga auditor berjuang untuk memenuhi salah satu tujuan utama mereka, menentukan apakah laporan keuangan menyajikan pandangan yang benar dan wajar. Para audit ada pun beberapa masalah yang sering dilakukan oleh para auditor, antara lain kebutuhan akan bukti yang memadai dan kualitas atas bukti tersebut mendukung relevansi dan reliabilitas dalam penyajian data, mendeteksi adanya misstatement dalam jurnal, akun, dan pengungkapan entitas, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman atas beberapa metode pengukuran yang dikenal serta kombinasinya. Oleh karena itu, peran ahli sangat mungkin untuk dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan. Dalam hal arm length transaction dibutuhkan bukti-bukti spesifik transaksi dan informasi pihak ketiga. Juga dibutuhkan untuk memastikan setiap transaksi telah dicatat dan diungkapkan secara benar. Next. Oke, ringkasan dari bab ini adalah ikhtisar 3 sistem pengukuran utama. Sistem biaya historis dan argumen yang mendukung dan menentang, akuntansi biaya saat ini, modal finansial versus modal fisik, keluar dari akuntansi harga, nilai pakai dan nilai tukar, inisiatif global dan akuntansi nilai wajar, dan masalah untuk auditor. Next. Istilah dan konsep utama yang kami gunakan dalam materi ini ada penilaian biaya historis, penilaian biaya saat ini, modal finansial dan modal fisik, prinsip pengakuan, penilaian harga keluar, perilaku adaptif, informasi berguna, informasi yang relevan dan dapat diandalkan, aditivitas, alokasi,
realitas, objektivitas, ukuran resiko, nilai pakai, dan nilai tukar. Next. Terima kasih. Ya.